Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Baik, kurang semangat ya. Kalau ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman semua menjawabnya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, gitu ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan membaca doa sebelum pembelajaran pada siang hari ini, kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dalam menerima pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Baik, adakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya masuk. Sebelumnya masih ingat gak kemarin atau minggu lalu kita sudah membahas apa? Ya, benar sekali bahwa minggu kemarin kita sudah membahas mengenai kelahiran Nabi Muhammad, kemudian masa kecil Nabi, kemudian masa remaja Nabi. Kita mengulang sedikit tentang materi yang kemarin ya teman-teman. Masih ingat gak kemarin bahwa kelahiran Nabi Muhammad itu jatuh pada tanggal berapa? Ya, benar bahwa Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, pada masa kelahiran Nabi Muhammad ini ada beberapa peristiwa yang luar biasa. Salah satunya yaitu serombongan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Mekah. Karena Abraha ini iri dan ingin membelokkan umat manusia. Masih ingat gak kemarin nama gereja yang telah didirikan oleh Abraha? Nah, benar sekali bahwa kita ketahui Abraha itu mendirikan gereja yang bernama Al-Hulais di dekat Mekah, tetapi tidak ada satu orang pun yang ingin datang ke gereja tersebut. Kemudian Allah mengutus burung ababil untuk membawa kerikil yang bernama kerikil sijil dengan paruhnya, kemudian dijatuhkan tepat di atas kepala pasukan bergajah, sehingga pasukan bergajah itu semuanya meninggal atau tewas karena terkena kerikil sijil yang dibawa oleh burung ababil yang diutus oleh Allah. Kemudian peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Kegagalan pasukan gajah menghancurkan Ka'bah itu merupakan kabar gembira bagi kaum kafir Quraisy. Kehancuran dan kekalahan tentara bergajah ini yang dipimpin oleh Raja Abraha itu merupakan hadiah atas kelahiran Nabi Muhammad. Masih ingat gak kemarin siapakah nama ayah dari Nabi Muhammad? Sudah lupa? Baik, ibu akan mengulangi lagi ya bahwa nama ayah dari Nabi Muhammad sendiri yaitu Abdullah bin Muthalib. Nah, ayahnya ini meninggal pada masa Nabi Muhammad berumur 3 bulan dalam kandungan ibunya. Nah, siapakah ibu Nabi Muhammad? Ayo, ada yang tahu nggak? Benar bahwa ibu Nabi Muhammad itu bernama Aminah. Yang selanjutnya pengasuh
Nabi Muhammad itu terdiri dari siapa aja kemarin? Benar, yang pertama yaitu Halimatus Sa'diyah, yang kedua itu ibunya, yang ketiga yaitu kakeknya, dan yang terakhir yaitu pamannya. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad ikut dengan Halimatus Sa'diyah itu umur dari lahir umur 2 tahun sampai umur 4 tahun. Kemudian yang kedua itu Nabi Muhammad ikut dengan ibunya pada usia 6 tahun, tetapi baru sebentar ikut ibunya. Ibu Nabi Muhammad itu meninggal pada perjalanan ingin balik ke kota Mekah. Pada umur 6 tahun ini Nabi Muhammad sudah menjadi seorang yatim piatu. Ada yang tahu nggak yatim piatu itu apa? Benar sekali bahwa yatim piatu itu sudah tidak memiliki ibu dan tidak memiliki bapak. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad dalam asuhan kakeknya. Nabi Muhammad ini ikut kakeknya selama 2 tahun. Kemudian baru 2 tahun ikut kakeknya juga meninggal pada usia 80 tahun. Kemudian setelah kakeknya ini wafat, Nabi Muhammad ikut dengan Abu Thalib, yaitu siapa Abu Thalib kemarin? Benar bahwa Abu Thalib itu adalah paman dari Nabi Muhammad. Nah, pada saat Nabi Muhammad ini ikut dengan Abu Thalib, beliau itu mengembala kambing orang-orang Mekah pada usia 12 tahun. Kemudian setelah mengembala kambing, beliau itu juga berdagang sampai usia 25 tahun. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit menyampaikan mengenai masa dewasa Nabi Muhammad. Masa dewasa Nabi Muhammad itu yang pertama mengenai pernikahan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini dikenal memiliki sifat yang sangat berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar beliau. Beliau itu dijuluki sebagai Al-Amin, yang berarti orang yang dipercayai. Karena beliau ini memang dikenal sebagai orang yang sangat jujur pada masa itu. Kejujuran dan kesederhanaan Nabi Muhammad ini membuat seorang janda saudagar kaya yang bernama Khadijah mempercayai dagangannya kepada Nabi Muhammad. Seiring berjalannya waktu, Khadijah dan Muhammad ini menikah pada saat Nabi Muhammad ini berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah ini sudah berusia 40 tahun. Yang awalnya itu Nabi Muhammad itu berdagang dengan pamannya, sehingga beliau itu mendapatkan ilmu dalam berniaga. Kemudian sifatnya yang jujur dan mulia menjadikan orang lain percaya dan mengajak bekerja sama dalam hal berniaga atau berdagang. Kemudian salah satu orang yang simpati yaitu tadi bahwa Siti Khadijah, seorang saudagar kaya di Mekah. Pada saat itu Khadijah ini menginginkan Nabi Muhammad yang baru berusia 25 tahun untuk bekerja kepadanya dengan menjualkan barang dagangannya ke negeri Sam yang ditemani oleh Maisyarah. Kemudian peristiwa berdagang Nabi ini diceritakan kepada Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah itu tertarik dan mengutus Nufaisyah bin Munyan itu untuk menemui Nabi agar mau menikahi Siti Khadijah tadi. Setelah itu Nabi Muhammad ini memusyawarahkan bersama pamannya apakah mau menerima lamaran atau ajakan menikah dari Siti Khadijah apa tidak. Nah, akhirnya Nabi Muhammad dan pamannya ini menyetujuinya. Akhirnya Nabi Muhammad ini menikahi Siti Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Dalam perkawinannya dengan Siti Khadijah ini, Nabi Muhammad diberikan seorang putra maupun putri, yaitu mempunyai 6 orang anak, yaitu yang pertama yaitu Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang keempat Ummu Kalsum, dan yang terakhir Fatimah. Tetapi semua anak laki-laki Nabi Muhammad ini wafat pada masa kecil.
Kemudian yang perempuan ini yang masih hidup sampai Nabi Muhammad ini wafat, yaitu salah satunya Fatimah. Yang selanjutnya mengenai cara berdagang Nabi Muhammad. Selama berdagang untuk Siti Khadijah, Nabi itu mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini didapatkan karena selama berdagang itu Nabi Muhammad itu selalu jujur, tekun, ramah, dan murah senyum kepada semua pembelinya. Nabi Muhammad itu tidak pernah membohongi pembelinya jika ada barang atau kecacatan dalam barang dagangannya, maka dia itu melihatkan barang mana yang cacat atau bagian mana yang rusak gitu. Kemudian jika ada barang atau barang dagangannya itu berharganya murah, maka ia tidak akan menjualnya dengan harga yang mahal. Kemudian apa yang dilakukan Nabi ini tidak membuat Nabi itu rugi, bahkan Nabi malah mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena cara berdagang Nabi ini banyak disukai oleh orang-orang dan banyak pembeli barang dagangannya, sehingga tidak ada satupun barang dagangan Nabi itu yang tersisa. Hal tersebut itu dikarenakan bahwa Nabi itu jujur, telaten, dan tidak membohongi pembeli, sehingga pembeli itu banyak yang menyukai cara berdagang Nabi. Yang selanjutnya yaitu tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad. Pada usia 35 tahun sebelum kenabian, ada suatu peristiwa yaitu Mekah dilanda banjir yang sangat besar sehingga meluap ke Baitul Haram. Kemudian dengan peristiwa itu orang-orang kafir sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan yang menjadikan arsitek adalah seorang Romawi yang bernama Bahum. Ketika pembangunan ini sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, mereka itu saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, dan perselisihan itu sampai 5 hari tanpa ada keputusan, dan bahkan hampir terjadi pertumpah darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, itulah orang yang memimpin meletakkan Hajar Aswadnya tadi. Kemudian semua sepakat dengan cara itu. Kemudian Allah mengendaki ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah, dan yang berhak adalah Rasulullah. Kemudian orang-orang Quraisy ini berkumpul dan meletakkan Hajar Aswad. Rasulullah meminta sehelai selendang dan pemuka-pemuka kabilah supaya memegang ujung-ujung selendang lalu mengangkatnya bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkan ke tempat semula. Akhirnya legalah semua. Mereka pada berbisik dan menjuluki Nabi Muhammad ini sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Yang selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan dibanding dengan manusia biasa. Beliau sebagai orang yang unggul, pandai, terpelihara dari hal-hal buruk, perkataannya lembut, akhlaknya utama, sifatnya mulia, jujur, terjaga jiwanya, terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, tepat janjinya, paling bisa dipercaya, sehingga mendapat julukan Al-Amin. Dan beliau juga membawa bebannya sendiri, memberi kepada orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Semasa kecil, Nabi Muhammad ini telah memiliki sifat yang tabah, sabar, terhormat, taat, dan rajin bekerja. Hal itu tampak ketika beliau menjadi seorang penggembala kambing. Nabi Muhammad tidak malu menjalankan pekerjaan itu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kadang-kadang sebagai upahnya diberikan kepada pamannya, karena keluarga yang dimiliki Nabi Muhammad ini tinggal pamannya tadi, karena pamannya ini bukan termasuk orang yang berkecukupan. Kemudian dengan sifat yang jujur, sejak kecil Muhammad sudah dikenal sebagai anak yang
dapat dipercaya. Beliau sangat dicintai oleh teman-temannya karena tidak pernah bohong, tidak sombong, tidak mau menyakiti hati orang lain. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi ini yang harus kita tiru dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu ya mengenai pembahasan tentang masa dewasa Nabi Muhammad tadi, bahwa masa dewasa Nabi Muhammad itu ada apa saja tadi, yaitu yang pertama tentang pernikahan Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu tentang cara berdagang Nabi Muhammad, yang ketiga tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad, dan yang terakhir tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, di sini adakah yang mau bertanya dulu tentang materi hari ini? Baik ya, tidak. Alhamdulillah, semoga semuanya sudah paham. Nah, di sini Ibu akan sedikit menyampaikan kesimpulan mengenai pembahasan pada siang hari ini. Tadi yang pertama tadi bahwa Nabi Muhammad itu menikah pada usia berapa? Benar, bahwa Nabi Muhammad itu menikah pada usia 25 tahun. Nama istri Nabi Muhammad tadi siapa? Benar, bahwa Nabi menikahi seorang janda atau saudagar kaya kota Mekah yang bernama Siti Khadijah, yang beliau berusia 40 tahun atau lebih tua dari Nabi Muhammad. Mas kawin Nabi Muhammad ini yaitu 20 ekor unta muda. Nah, kemudian Nabi Muhammad diberikan seorang atau 6 orang anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama tadi yaitu siapa namanya? Qasim. Yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, kelima Ummu Kalsum, dan yang terakhir yaitu Fatimah. Tetapi yang masih ada sampai Nabi Muhammad wafat yaitu Fatimah, benar. Kemudian yang kedua yaitu cara dagang Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad ini selalu jujur, tekun, murah senyum kepada siapa saja yang ingin membeli dagangan Nabi, dan Nabi itu tidak pernah membohongi pembelinya. Jika ada barang yang cacat, maka Nabi akan memberitahukan letak kecacatan barang tersebut. Dengan sifat Nabi yang seperti itu tidak menjadikan Nabi itu rugi, tetapi malah menjadikan Nabi ini menjadi seorang penjual yang sukses, karena barang dagangannya tidak ada satupun yang tersisa, dikarenakan pembeli itu sangat menyukai cara berdagang Nabi. Kemudian yang ketiga tadi bahwa tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad ini pada usia 35 tahun itu, pada saat Mekah dilanda banjir, kemudian semua orang berebutan mengenai peletakan Hajar Aswad, yang kemudian itu Allah berkehendak bahwa orang yang pertama kali meletakkan Hajar Aswad yaitu Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang Quraisy ini berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah meminta selendang dan pemuka-pemuka kabilah tadi supaya memegang ujung-ujung selendang lalu mengangkatnya secara bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya yang mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad, yaitu bahwa Nabi Muhammad kita ketahui bahwa sejak kecil Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya, tidak sombong, tidak pernah berbohong, tidak mau menyakiti perasaan orang lain. Nah, mungkin cukup itu ya yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pada siang hari ini. Kemudian untuk tugas silahkan teman-teman semua mengerjakan buku halaman 145 Romawi 1 sampai Romawi 3. Mungkin cukup itu. Marilah kita tutup pada pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mungkin cukup itu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.